Pada media ini akan dijelaskan materi tentang stabilitas elemen struktur kolom. Sehingga setelah pembelajaran ini diharapkan kamu dapat menganalisa beban kritis untuk tumpuan kedua ujungnya sendi, menganalisa beban kritis untuk tumpuan jepit bebas, menganalisa beban kritis untuk tumpuan kedua ujungnya jepit, dan menganalisa beban kritis untuk tumpuan jepit sendi. Struktur pemikul beban dapat gagal dengan berbagai cara yang bergantung pada jenis struktur, kondisi tumpuan, jenis beban, dan bahan yang digunakan. Jenis kegagalan struktur yang akan dibahas pada materi ini adalah tekuk yang terjadi pada sebuah kolom. Kolom merupakan komponen struktur panjang, langsing, dan dibebani secara aksial tekan. Namun, fenomena tekuk tidak terbatas pada kolom saja. Tekuk dapat terjadi pada berbagai jenis struktur dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. This video shows a pin-ended column of low slenderness being tested in compression. This type of specimen is commonly referred to as a stocky column. The specimen is a rectangular hollow section made of structural steel. The length has been chosen such that the failure is dominated by the material strength. The loading diagram shows a purely axial compressive force evenly applied to both ends of the specimen. The testing rig is now starting to apply a compressive force to the specimen. We can see the top end displacing and the column begins to deflect sideways as a result of the material damage, which can be seen at midspan on the concave side. Once this occurs, the column begins to lose its load carrying capacity. This particular phenomenon is not in the elastic but in the plastic range. Therefore, the failure is governed by the material rather than the geometry of the specimen. Turning the specimen to the side, you can see that the deformation has localized to the midspan of the specimen in a plastic hinge. The graph initially shows a linear relationship between force and displacement. In this range, no sideways displacement has taken place. However, once failure takes hold, the slope begins to reduce rapidly, and the point at which the curve becomes flat marks the failure load. Berikut ini merupakan contoh tekuk pada kolom baja dan tekuk pada kolom beton. Pada materi sebelumnya telah dipelajari hubungan tegangan-regangan. Untuk kasus non-tekuk semacam ini,
gaya aksial, torsi, momen lentur, dan kombinasi pembebanan, regangan atau deformasi adalah faktor penting dalam menentukan perilaku kegagalan. Dalam peristiwa tekuk sebuah batang, hal penting yang berpengaruh adalah beban itu sendiri. Pada peristiwa tekuk, beban tidak bisa menghasilkan hubungan tegangan-regangan, sehingga penyelesaian kasus dengan menggunakan hubungan tegangan-regangan tidak dapat dilakukan. Maka, cara penyelesaian kasus untuk tekuk adalah dengan menentukan beban tekuk atau beban kritis. Transisi antara kondisi stabil dan kondisi tak stabil terjadi pada harga gaya aksial khusus yang disebut beban kritis. If a body remains stationary in its position, we say that it is in equilibrium. When we move this ball slightly to one side, it will remain in the new position. We say that the ball is in neutral equilibrium. When we move a ball along the surface of a hemispherical bowl, forces will appear that tend to make the ball move farther away from the position of equilibrium. We can therefore say that a ball on the top of a sphere is in unstable equilibrium. When we now move the ball slightly to one side, forces appear that will make the ball return to its original position of equilibrium. We can therefore say that at the bottom of the ball is in a position of stable equilibrium. Berdasarkan video tersebut, ada 3 kondisi kesetimbangan yang terjadi pada struktur kolom. 1. Struktur stabil, jika P lebih kecil dari PCR. Artinya, kolom berada dalam kesetimbangan stabil pada posisi lurus. Perhatikan gambar berikut ini. Beban aksial P diterapkan pada kolom, lalu diberikan defleksi dengan menerapkan gaya lateral F. Jika P cukup kecil saat gaya F dilepas, kolom akan kembali ke posisi semula. 2. Struktur netral. Jika P sama dengan PCR, maka kolom berada dalam kesetimbangan netral pada posisi lurus atau pada posisi sedikit bengkok. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Beban P ditingkatkan sampai mencapai PCR. Lalu, setelah gaya F dihilangkan, kolom akan tetap dalam posisi terdefleksi karena gaya elastis yang tersisa tidak cukup untuk mengembalikan kolom ke posisi semula. 3. Struktur tak stabil. Jika P lebih besar dari PCR, maka kolom berada dalam kesetimbangan tak stabil pada posisi lurus dan akan menekuk pada sedikit gangguan. Perhatikan ilustrasi berikut. Beban P ditingkatkan sampai melebihi PCR. Kemudian, gaya F dihilangkan, gaya elastis yang tersisa tidak cukup untuk mengembalikan kolom ke posisi awal. Tergantung dari besarnya beban P, kolom kemungkinan akan berada dalam posisi tekuk atau patah. Kolom ideal adalah kolom dengan beban P vertikal, bekerja pada pusat berat penampang ujung, lurus sempurna, dan terbuat dari bahan elastis linear, atau mengikuti hukum Hooke. Perhatikan diagram kesetimbangan untuk kolom ideal. Diagram ini menggambarkan perilaku kolom ideal dalam kesetimbangan stabil atau tak stabil pada posisi tegak lurus tanpa defleksi yang dibebani oleh gaya aksial P. Untuk mempelajari materi konsep tekuk dan stabilitas struktur lebih lanjut, silakan akses link berikut. Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus tekuk pada kolom, perlu diketahui besarnya beban kritis PCR terlebih dahulu. Untuk mengetahui besar beban kritis PCR, perlu dilakukan identifikasi perletakan pada struktur kolom. Ada 4 jenis pasangan perletakan pada struktur kolom. 1. Kolom dengan kedua ujung sendi. 2. Kolom dengan ujung jepit bebas. 3. Kolom dengan kedua ujung jepit. Dan 4. Kolom dengan ujung jepit sendi. 1. Kolom dengan kedua ujung sendi. Beban kritis untuk kolom ideal dengan kedua ujung sendi adalah sebagai berikut.
Panjang efektif kolom atau LE adalah jarak antara titik dengan momen 0. Panjang efektif kolom sering dinyatakan dalam faktor panjang efektif K. Panjang efektif kolom LE dengan kedua ujung sendi adalah LE sama dengan L, dan faktor panjang efektif K pada kolom dengan kedua ujung sendi adalah K sama dengan 1. Sebuah kolom kayu berbentuk persegi panjang memiliki panjang 12 feet dengan dimensi seperti pada gambar berikut. Tentukan besarnya beban kritis jika kolom tersebut diasumsikan kedua ujungnya sendi. Penyelesaian. Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya beban kritis pada balok dengan kedua ujungnya sendi adalah PCR sama dengan I kuadrat EI per L kuadrat. Dengan besarnya I sama dengan 10,6 inch pangkat 4 dan E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 3 KSI, maka besarnya beban kritis untuk kolom tersebut adalah 8.072 pound. 2. Kolom dengan ujung jepit bebas. Rumus yang digunakan untuk menghitung beban kritis untuk kolom dengan ujung jepit bebas adalah panjang efektif kolom LE untuk ujung jepit bebas adalah LE sama dengan 2L. Faktor panjang efektif K pada kolom dengan ujung jepit bebas adalah K sama dengan 2. Sebuah kolom baja dengan profil W 14x38 yang memiliki panjang 20 feet dibuat dengan mutu A35. Tentukan beban kritis jika perletakan bagian bawah kolom adalah jepit dan bagian atas adalah bebas. Modulus elastisitas untuk bahan tersebut adalah 29 kali 10 pangkat 3 KSI. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita cari dulu momen inersia untuk profil baja W 14x38. Untuk mengetahui besar momen inersia, dapat dilihat pada tabel baja. Berdasarkan tabel baja, besar momen inersia X adalah 385 inch pangkat 4 dan momen inersia Y sama dengan 26,9 inch pangkat 4. Maka, nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan ke dalam rumus beban kritis untuk perletakan jepit bebas. Sehingga, didapatkan besar beban kritis adalah 33.169 pound. 3. Kolom dengan kedua ujungnya jepit. Berikut ini adalah rumus untuk beban kritis untuk kolom dengan kedua ujungnya jepit. Panjang efektif kolom LE dengan kedua ujung jepit adalah LE sama dengan 0,5 L. Faktor panjang efektif K pada kolom dengan kedua ujung jepit adalah K sama dengan 0,5. Sebuah batang dengan panjang 50 inci terbuat dari baja memiliki diameter 1 inci. Tentukan besarnya beban kritis jika diasumsikan kedua ujungnya jepit. Modulus elastisitasnya adalah 29 kali 10 pangkat 3 KSI. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama, hitung besarnya momen inersia. Setelah itu, masukkan nilai modulus elastisitas, momen inersia, dan panjang batang ke dalam rumus beban kritis. Sehingga didapatkan besarnya beban kritis untuk kolom dengan kedua ujungnya jepit adalah 22.440 pound. 4. Kolom dengan ujung jepit sendi. Berikut ini adalah rumus beban kritis untuk kolom dengan ujung jepit bebas. Panjang efektif kolom LE dengan ujung jepit bebas adalah LE sama dengan 0,7 L. Faktor panjang efektif K pada kolom dengan ujung jepit bebas adalah K sama dengan 0,7. Sebuah kolom kayu dengan panjang 10 feet dan berbentuk persegi panjang dengan dimensi 2 inci kali 4 inci. Tentukan besarnya beban kritis PCR jika kolom tersebut diasumsikan bagian atasnya adalah sendi dan bagian bawahnya jepit. Modulus elastisitas kayu adalah 1,6 kali 10 pangkat 3 KSI.
Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama, hitung besarnya momen inersia penampang. Kemudian, masukkan besarnya nilai modulus elastisitas, momen inersia, dan panjang kolom ke dalam rumus beban kritis. Sehingga didapatkan besarnya beban kritis adalah 23.779 pound. Untuk mempelajari materi penentuan beban kritis pada kolom lebih lanjut, silakan akses link berikut. Variasi contoh soal untuk materi penentuan beban kritis pada kolom lainnya antara lain